Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Maulaningsih dengan NIM 123011023, kelas 6A Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Praktek Bisnis Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misdah, SAG MAG. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Nah, sebelum kita memulai pembahasan untuk soal yang pertama, perlu kita ketahui bahwa Prodi Pendidikan Agama Islam itu tidak hanya membahas mengenai cara mengajar seorang mahasiswa atau bagaimana cara ia mengajar pada Prodi Pendidikan Agama Islam atau pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Tapi di sini mahasiswa itu dituntut untuk mampu menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, serta dapat membaca bagaimana sih peluang yang ada di masyarakat. Nah, disinilah hubungan antara Prodi Pendidikan Agama Islam dengan entrepreneurship itu menjadi sangat erat. Contohnya saja, ketika seorang mahasiswa itu mampu untuk membaca peluang di masyarakat, ketika mahasiswa pada Prodi Pendidikan Agama Islam ini melihat bagaimana masyarakat sekitarnya belum mampu untuk contohnya saja membaca Al-Quran dengan baik, ataupun masih terbata-bata dan kurangnya ilmu dalam khususnya pendidikan agama Islam. Di sini ia mempunyai peluang untuk membuka atau menjadi entrepreneurship. Entrepreneurship ini yaitu seorang pengusaha di bidang pendidikan. Nah, disinilah mahasiswa Prodi Pendidikan Islam itu dapat menjadi pengusaha di bidang pendidikan. Ia bisa membuka contohnya saja secara sederhana yaitu kelas tahsin untuk masyarakat atau anak-anak yang belum bisa membaca, membuka kelas Iqra, membuka kelas Al-Quran, ataupun untuk orang dewasa ia bisa membuka kelas tahsin yang didatangkannya lah guru-guru yang lebih berkompeten untuk mengajar, khususnya untuk orang tua ini yang belum bisa dengan lancar atau belum bisa dengan fasih untuk bagaimana baca Al-Quran ataupun mengaji atau mendalami ilmu pendidikan agama Islam. Nah, dari sini mahasiswa Prodi Pendidikan Islam memiliki keterkaitan atau memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi entrepreneurship ataupun entrepreneurship, yaitu bisnis di bidang pendidikan. Nah, disinilah bisa kita lihat bagaimana hubungan antara entrepreneurship dengan Prodi Pendidikan Islam, di mana entrepreneurship ini tidak hanya dibatasi oleh hal apapun, tapi mahasiswa Prodi Pendidikan Islam bisa saja untuk mempelajari atau bahkan bisa menjadi pengusaha di bidang pendidikan, yaitu entrepreneurship. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai urgensi pengelolaan bisnis pendidikan. Di zaman sekarang ini, lembaga pendidikan tidak hanya dituntut untuk memberikan pembelajaran yang baik ataupun sekedar ilmu, tetapi lembaga pendidikan harus memiliki pengelolaan sistem yang baik agar ia dapat bertahan di kemajuan zaman. Urgensi atau pentingnya pengelolaan bisnis pendidikan ini salah satunya yaitu bagaimana pengelolaan sumber daya manusianya ataupun guru-gurunya, kemudian bagaimana sistem keuangannya atau pengelolaan administrasinya dan sebagainya. Nah, lalu apa sih urgensi dari pengelolaan sistem pendidikan ini? Salah satunya yaitu agar lembaga pendidikan ini tidak ketinggalan oleh zaman atau mundur ataupun bangkrut oleh zaman. Contohnya saja, ketika zaman sekarang itu banyak sekali kelas-kelas online yang membuka les-les tahsin, kan? Contohnya seperti itu, khusus untuk pendidikan agama Islam. Nah, di sini ketika guru ngaji yang zaman dulu itu tidak memiliki kelas online, ia harus memiliki pengelolaan sistem yang baik. Ia harus mengembangkan bagaimana kelasnya yang semulanya hanya di rumahnya saja, hanya di lembaga TPQ atau lembaga yang tidak formal di rumahnya saja, ia buka dengan kelas online. Ia buka dengan kelas online dengan penataan jadwal yang baik, dengan guru-guru yang berkompeten, sehingga di sini urgensi pengelolaan itu sangat penting gitu kan. Contohnya tadi ketika ia buka kelas online, orang-orang jadi tertarik. Orang-orang yang tidak mempunyai waktu di kelas offline bisa mengikuti kelas online-nya. Kemudian bisa juga dikelola dengan sistem atau guru-guru yang baik. Jadi di sini orang-orang akan percaya untuk belajar di kelas tahsin tersebut. Kemudian contoh lagi, ketika ia
membuka kelas online, ia bisa memberikan promo-promo ataupun memberikan layanan-layanan yang tidak bisa ia berikan di kelas offline. Contohnya saja ketika kelas online, ia bisa memberikan satu video gratis ketika berlangganan selama 3 bulan, ataupun ia bisa memberikan pelayanan lain itu. Contohnya ketika sudah mengikuti kelas ini dengan kurun waktu berapa, ia akan mendapatkan atau pelanggan tersebut akan mendapatkan kelas lagi dengan harga yang lebih baik gitu. Seperti itu. Maka dari itu urgensi atau pentingnya pengelolaan bisnis dalam bisnis pendidikan itu sangat penting agar bisnis pendidikan itu tidak ketinggalan zaman dan dapat mengikuti perkembangan zaman agar orang-orang bisa lebih tertarik dan mengenal bisnisnya yang ia miliki. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan peluang bisnis pendidikan yang akan saya pilih beserta alasannya. Mungkin sudah saya jelaskan atau saya singgung dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bahwa peluang bisnis pendidikan atau bisnis pendidikan yang saya pilih yaitu akan membuka kelas tahsin secara offline maupun online. Nah, kenapa saya memilih ini? Yang pertama karena latar belakang saya dilatar belakangi oleh prodi pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam, di mana saya memiliki bekal untuk membuka ataupun mengajar kelas tahsin ini. Kemudian alasannya yaitu bisa kita lihat ataupun kita lihat sekarang dan sedikit miris bahwa semakin banyaknya remaja, anak-anak, bahkan orang tua yang belum bisa mengaji, tetapi ia tidak ingin atau tidak mempunyai keinginan untuk mengaji itu karena salah satunya itu alasannya adalah malu untuk belajar. Nah, di sini ketika kita membuka kelas, mereka bisa memilih untuk mengikuti kelas online sehingga mereka tidak mengerjakan atau melakukannya bersama dengan orang lain. Nah, alasan lainnya yaitu modal atau yang dikeluarkan ini sangat kecil. Saya bisa menggunakan media sosial untuk mempromosikannya, serta saya bisa menggunakan Google ataupun aplikasi-aplikasi gratis seperti Google Meet ataupun Zoom untuk melakukan kelas online-nya. Nah, bagaimana dengan kelas offline-nya? Saya bisa menggunakan tempat-tempat yang contohnya saja seperti privat, jadi bisa dipanggil atau saya menjadi guru les privat untuk mengaji dan bisa dipanggil untuk mengajar tahsin pelanggan yang sudah menyewa ataupun melakukan kerjasama. Nah, kemudian ketika sudah melakukan promosi dan mendapatkan pelanggan contohnya saja di online, saya akan memberikan reward sebagai hadiah untuk mereka yang sudah mengikuti kelas selama berapa bulan, kemudian juga memberikan promo ketika sudah mengikuti kelas selama berapa kali. Nah, setelah itu saya akan mengadakan ujian dan akan mengadakan atau membuat sertifikat untuk mereka yang sudah lancar ataupun sudah bagus untuk tahsinnya. Nah, dari sini peluang bisnis pendidikan yang saya pilih ini yaitu kelas tahsin karena alasan-alasan tadi berupa beberapa peluang dan yang sangat penting kita ketahui bahwa bisnis ini adalah bisnis yang dilatar belakangi dengan latar belakang saya dan insya Allah tidak akan mudah untuk tergerus oleh arus kemajuan zaman karena tadi menggunakan kelas online dan bisa dengan 2 pilihan serta promosi yang akan menarik di sosial media. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan dari pembahasan kita tentang praktik bisnis pendidikan ini. Yang pertama tadi kita sudah membahas apa sih urgensinya, kemudian kita bahas bagaimana peluangnya dan apa peluang bisnis pendidikan yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa prodi pendidikan Islam ini. Nah, dari sini kita bisa lihat dan pelajari bahwa menjadi mahasiswa prodi pendidikan Islam ini tidak membatasi kita untuk menjadi seorang pembisnis atau entrepreneurship. Kita bisa saja menjadi seorang pembisnis di dunia pendidikan sehingga kita tidak meninggalkan prodi kita yaitu prodi pendidikan, tetapi kita juga bisa membuat bisnis di dunia pendidikan dan membantu sumber daya manusia dan mengembangkan tetap mengikuti kemajuan zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.